Assalamualaikum dan hello guys. Nama saya Muhammad Syafiq Nusrullah. Saya punya matric number RSUN 2500062. Dan saya Sales Cliff Olin Sinjon. Nomor matrix RSUN 2500057. Dan hari ini kami akan buat blog reflektif kami, yaitu falsafah bersuara untuk alam sekitar. So guys, hari ini kami akan bicarakan tentang pencemaran alam sekitar berkaitan dengan penebangan hutan. Oke, yang saya akan uraikan tentang dilema moral atau etika dalam penebangan hutan. Kan isu penebangan hutan melibatkan dilema moral antara keperluan pembangunan ekonomi dan pemeliharaan alam sekitar. Konflik nilai tersebut timbul apabila pihak syarikat pembalakan atau pembangunan ingin membuka kawasan hutan untuk tujuan ekonomi seperti peladangan, pembinaan, perumahan, manakala komuniti tempatan ataupun pencipta alam dan masyarakat orang asli, khususnya masyarakat asli di Sabah ataupun di Sarawak, bergantung kepada hutan untuk sumber kehidupan dan kelestarian ekonomi. Oke, pihak yang selalu terlibat dalam penebangan hutan yang pertama yaitu syarikat pembalakan atau pemaju. Itu yang pertama. Yang kedua, kerajaan pemberi lesen atau penguasa undang-undang. Terus yang ketiga, komuniti tempatan termasuk orang asli. Itu yang keempat, NGO alam sekitar. Jadi kesimpulannya di sini, generasi akan datang ataupun anak cucu cicit yang akan datang yang akan terkesan akibat kehilangan biodiversity dan perubahan iklim. Oke, itu saja dari saya guys. Hai guys, saya akan sambung yang baru dibahas tadi lah. Jadi untuk menganalisis dilema tersebut, kami akan memberikan dua teori falsafah atau pandangan etika. Jadi menurut utilitarianisme ini, tindakan yang terbaik adalah yang membawa manfaat terbesar kepada jumlah orang yang paling ramai. Penebangan hutan mungkin dianggap wajar dari sudut ini sekiranya ia membawa kemajuan ekonomi, peluang pekerjaan, dan pembangunan. Namun jika kesan jangka panjang seperti bencana alam, kehilangan biodiversity, dan perubahan iklim lebih memudaratkan, maka tindakan itu tidak dianggap bermoral karena memudaratkan manfaat dan membuatnya berlebihan. Oke, yang saya akan bicarakan teori falsafah yang kedua yaitu etika alam sekitar. Lihat alam sekitar, tebangnya hutan. Jadi adakah etika yang boleh kita dapat, yaitu etika alam sekitar. Etika ini menjadikan nilai intrinsik alam semula jadi dan hak semua bentuk kehidupan untuk wujud. Semua bentuk kehidupan ini memang dicipta daripada sang pencipta, kan dari kita pada manusia, cipta alam semesta, terutama alam semula jadi, dan hak. Dari perspektif ini, kan penebangan hutan adalah tidak bermoral karena ia menyedaskan ekosistem, habitat haiwan, dan keseimbangan semula jadi. Kan dia bukan saja merosak kepada ekosistem bumi, tapi menjedaskan fauna, yaitu haiwan. Hutan bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga warisan semula jadi yang perlu dipelihara untuk kesejahteraan semua makhluk. Bukan saja manusia, tapi flora, tumbuh-tumbuhan, fauna, haiwan, agar menjadi keseimbangan di alam muka bumi ini. Sudah saya akan kaitkan isu semasa, isu berkaitan dengan pencemaran alam sekitar, yaitu penebangan hutan, berkaitan dengan pembangunan mampan ataupun dikenal sebagai SDG 13. Oke, apa tindakan perubahan iklimnya? Yang pertama, penebangan hutan akan menyebabkan kawasan pokok berkurangan ataupun tiada. Fungsi pokok ya, dia akan menyerapkan karbon dioksida yang dilepaskan oleh manusia dan menggantikan kepada oksigen. Manusia dan pokok merupakan makhluk Allah, makhluk Tuhan yang saling bergantungan. Manusia menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida, dan pokok menyerap karbon dioksida yang dilepaskan oleh manusia dan menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Jadi penebangan hutan ini dia menyumbang kepada
peningkatan pelepasan karbon dioksida ke atmosfera. Ya, karena pokok punya peranan penting dalam menyerap karbon. Kehilangan kawasan hutan mempercepatkan perubahan iklim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah runtuh, dan kemarau. Kita melihat kalau tanah runtuh, fungsi pokok dia untuk mencengkam tanah agar mencengkam tanah agar tanah yang tadi dia kukuh, tidak berlakunya tanah runtuh. Menangani isu penebangan hutan secara bertanggung jawab sejajar dengan SDG 13 yang menyuruh tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan kesannya, usaha pemeliharaan, reboisasi, dan polisi penggunaan tanah yang mampan sangat penting bagi mencapai matlamat ini. Oke, jadi yang last itu apakah refleksi Anda? Oke, saya akan bertanya, apakah refleksi Anda? Refleksi saya, sayangilah alam sekitar. Sebaiknya yang diberi oleh Tuhan itu kita menjagalah secara dengan sepenuh hati, karena itu adalah salah satu anugerah yang diberikan, yang dicurahkan kepada kita di dunia ini, dan kita harus hargai. Dan terdapat banyak juga kesan negatif dari penebangan hutan ini, jadi kita harus menjaga hutan-hutan untuk masa depan. Refleksi saya kan, Tuhan pemilik alam semesta ini sudah menciptakan manusia itu muka bumi dengan sebaik-baiknya. Jadi kita manusia harus menghargai apa yang Tuhan berikan. Itulah sifat maha pengasih dan maha penyayangnya Tuhan. Jadi sebagai manusia yang beretika, yang sebagai manusia yang melalui fitrah yang dicipta oleh Allah, haruslah menyayangi bumi bagaimana menyayangi dirimu sendiri kan? Jadi itu saja daripada kami. Oke, sekian, terima kasih. Bye bye.